Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Rumah Aidin. Selamat mendengarkan. Sebagai ibu beranak dua, saya tuh sering banget punya kejadian kalau kedua anak saya itu bertengkar, atau mereka berebutan mainan, atau misalnya saling memukul, yang satu kepengen bermain, yang satunya lagi kepengen konsentrasi gitu kan. Kebetulan anak saya yang tertua umurnya 7 tahun dan yang kedua umurnya 3 tahun. Nah, kejadian itu terulang seperti tadi, kita sholat maghrib bersama-sama dan sholat isya bersama-sama. Nah, anak saya yang besar kan sudah terbiasa untuk sholat jamaah, tapi yang kecil belum paham ya arti kita harus sholat. Kalau kita sholat harus konsentrasi, berdiri dan lain-lain, sehingga dia ingin bermain bersama kakaknya, yang itu ditangkap sebagai sebuah gangguan untuk konsentrasi. Dan akhirnya kakaknya pun sangat sedih, walaupun dia menyelesaikan sholatnya, dia sangat sedih, kepengen menangis dan sebagainya. Mungkin kejadian di rumah masing-masing agak mirip, atau ya mirip-mirip lah ya, seperti itu. Bagaimana kedua belah pihak sebagai sibling itu punya keinginan masing-masing yang tidak ada titik temu. Nah, saya sudah bertahun-tahun ini memperhatikan atau belajar dari pengalaman sendiri. Yang biasanya saya lakukan atau kebanyakan orang tua lakukan adalah langsung memarahi salah satu, apakah kakaknya atau adiknya, dan memihak salah satu, apakah kakaknya atau adiknya, langsung step in gitu ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya malah timbul kehingar-bingaran yang lebih besar, atau timbul permasalahan yang lebih besar. Apakah dua-duanya merasa menangis karena kita tidak adil, atau kakaknya yang merasa tidak adil kalau kita membela adiknya, atau adiknya yang merasa tidak adil kalau kita membela kakaknya, dan kita dipandang sebagai orang tua yang pilih-pilih. Nah, over the years gitu ya, ketika saya banyak membaca tentang psikologi anak yang punya saudara, sebetulnya konflik itu sangat baik. Jadi konflik itu adalah tempat belajar untuk memelihara emosi, bagaimana mereka harus meregulasi permasalahan yang timbul di antara kedua belah pihak, yang itu nanti ketika mereka itu pergi ke sekolah atau bertemu teman-temannya, itu kan pasti ada problem atau permasalahan ketika mereka bermain. Nah, disinilah mereka itu berlatih untuk menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, bagaimana caranya supaya mereka itu bisa menyelesaikan masalah? Pertama, kita sebagai orang tua itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpikir. Mungkin sebagai orang tua kita itu harus diam dulu, ambil nafas panjang. Kalau misalnya kita emang rasanya kepengen marah atau sebel banget, atau kita emang udah capek gitu ya, kayak misalnya saya hari ini udah capek pergi seharian gitu kan, masak, memelihara rumah dan segala macem, tiba-tiba anak-anak ribut gitu kan. Nah, bagi saya yang pertama saya lakukan adalah mungkin ambil nafas ya, ambil nafas panjang, bahwa this shall pass tuh gitu loh. Ini adalah satu episode yang pasti akan berlalu, tapi tergantung cara kita menyikapinya. Setelah kita ambil nafas, itu jangan jangan tiba-tiba kita itu judge atau memberikan istilahnya menyetempel kalau kakaknya yang salah atau adanya yang salah. Sebaiknya kita melihat melihat situasi dan kondisi seperti apa sebenarnya yang terjadi. Nah, kalau kembali ke contoh yang tadi, itu saya mendengarkan apa yang dikeluhkan kakaknya dan kira-kira apa yang diinginkan adiknya. Ini adiknya sudah mulai bisa diajak komunikasi ya. Nah, setelah itu saya ingin mencoba memahami gitu. Saya bilang sama Kakak Ailmar, Mama tahu kalau Kakak Ailmar sedang ingin berkonsentrasi dalam sholat dan merasa terganggu karena adik kepengen bermain. Dan adik Mama tahu adik kepengen bermain sama kakak, tapi
Kalau kakak lagi sholat itu nggak bisa diajak bermain. Setelah kakak nanti sholat, nanti bisa diajak main lagi sama-sama. Oke. Nah, tapi setelah itu yang saya lakukan adalah coba kakak memberitahu adik keinginan kakak seperti apa. Jadi bagaimana kakak bisa menyampaikan keinginannya secara verbal, karena anak saya yang laki-laki itu memang susah mengartikulasi perasaannya. Jadi harus diberikan contoh dan diberikan kesempatan. Nah, ini adalah kesempatan yang bagus supaya isi hati dan kepala dan pikirannya itu bisa dibaca oleh orang lain. Karena kami juga berkali-kali mengatakan pada dia kalau misalnya dia punya keinginan sesuatu, itu gak bisa orang lain itu disuruh langsung tahu tanpa dia memberitahu keinginannya apa gitu. Nah, alhamdulillah tadi kakak Ailmar, anak saya yang pertama, bisa menyampaikan, adik, kalau kakak sedang sholat jangan diganggu ya, kakak gak suka. Tapi kalau kakak sudah selesai sholat, kakak mau main lagi gitu. Atau misalnya adik kepengen main nih, kakak jangan fokus terus dong, jangan ini terus dong, ayo adik main sama kakak gitu. Nah, dengan seperti itu anak tidak cuman belajar menyelesaikan konflik, tapi juga melihat kita sebagai orang tua itu seperti apa sih menghadapi konflik. Karena yang namanya anak-anak ini kan kayak big thing ya, kayak permasalahan yang besar, tapi bagaimana mereka menghadapinya itu mau gak mau mereka itu melihat orang tua. Jadi di kemudian hari ketika mereka berdua tanpa ada kita, mereka punya konflik, mereka bisa belajar untuk menyampaikan apa sih keinginannya, dan dengan seperti itu mereka punya inisiatif untuk menemukan solusinya. Demikianlah sharing saya hari ini. Semoga bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari apabila ada teman-teman yang memiliki anak yang lebih dari satu dan sering sekali berkonflik. Mungkin beberapa sharing saya hari ini bisa menjadi salah satu pandangan atau cara kita sebagai orang tua menyikapinya. Semoga podcast kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe di Anchor FM, Spotify, dan juga YouTube Rumah Aidin. Saya tunggu teman-teman untuk kritik dan sarannya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.